Di antaranya ini ayat umum dalam surat Al-A'raf 156, Al-A'raf 156, bahwasanya takwa mendatangkan rahmat Allah. Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini disebut dengan rahmat amah, rahmat umum, mencakup orang bertakwa, mencakup pelaku maksiat, mencakup orang beriman, mencakup orang kafir. Allah kasih rezeki, Allah beri kehidupan, Allah beri insting, Allah beri kemudahan. Ini rahmat Allah umum. Tetapi ada rahmat Allah yang khusus, yang rahmat ini akan berkesinambungan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Yang rahmat ini berkonsekuensi seorang bisa masuk surga. Maka Allah buka firman-Nya mengatakan, "Wa rahmati wasi'at kulla syai." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Bahkan orang-orang yang mencela Allah pun Allah kasih rizki. Makanya disebut dalam hadis, "Laisa ahadun asbaru 'ala Allah min adan sami'ahu." Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah terkait dengan gangguan yang didengar daripada Allah. Allah paling sabar. Kenapa? Anak-anak Adam mengatakan dia punya anak dan itu gangguan bagi Allah. Mengatakan Allah punya anak padahal Allah Maha Esa. Makanya dalam hadis yang lain kata Allah dalam diskusi, "Syataman ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam mencaciku dan tidak pantas dia mencaciku. Amma syatmuhu iyaya, adapun dia mencaciku, yaqulu anna liya waladan. Dia mengatakan saya punya anak. Allah tidak suka dibilang punya anak. Karena kalau Allah punya anak konsekuensinya Allah tidak esa. Allah tidak esa berarti tidak ada lagi lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada kalau dalam Al-Qur'an tidak ada yang setara dengannya, tapi kalau dia punya anak akan setara dengan Allah. Kalau Allah punya anak berarti anak tersebut juga berhak untuk diibadahi. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakan wahai Muhammad, kalau Allah punya anak maka saya yang pertama kali akan menyembah anak tersebut karena anak pasti mirip bapaknya. Intinya kata Nabi, tidak ada yang lebih sabar seperti Allah meskipun diganggu oleh makhluk-makhluknya mengatakan Allah punya anak, tapi Allah tetap kasih dia rizki. Ini namanya rahmat umum. Rahmat umum dari Allah meliputi orang kafir, meliputi para pelaku maksiat. Ya. Tetapi kita ingin rahmat khusus. Setelah Allah menyebutkan rahmat umumnya, Allah sebut rahmat khusus dalam ini kata Allah, "Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun." Aku akan tetapkan rahmatku bagi orang yang bertakwa. Itu rahmat ini akan continue sampai hari kiamat. Bukan cuma di dunia saja. Fasa'aktubu lilladzina yattaqun. Jadi di antara sebab utama meraih rahmat Allah adalah bertakwa. Bertakwa, asal makna takwa adalah meninggalkan dosa. Mencegah diri dari maksiat, ya. Seperti perkataan seorang penyair tentang seorang wanita, "Saqatan nasifu falam turid isqatahu fatanawalathu wattaqatna bil yadi." Ada seorang wanita cantik jelita, ini penyair jahiliyah, dia cerita ada seorang wanita cantik jelita, dia pakai khimar, pakai cadar. Saqatan nasif, kemudian cadarnya jatuh, khimarnya jatuh. Ya. Walam turid isqatahu, padahal dia tidak pingin cadarnya atau khimarnya jatuh. Fatanawalathu bil yadi fatanawalathu wattaqatna bil yadi, maka dia pun ngambil khimar tersebut dengan satu tangannya, kemudian tangan satunya menutup wajahnya. Wattaqatna, dia bertakwa dari kami dengan tangannya. Takwa maksudnya dia menghalangi diri dari kami. Itu secara bahasa takwa itu artinya menghalangi dirinya, wajahnya dari kami dengan tangannya. Jadi takwa itu artinya menghalangi. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ittaqun nara walau bisyakki tamrah." Halangilah dirimu dari neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Kalau Allah berfirman, "Fattaqun nar," takutlah kalian kepada neraka. Takwa kepada neraka maksudnya ambillah penghalang dari kalian menghalangi kalian daripada neraka. Jadi takwa artinya penghalang. Dan kalau takwa disebut dengan albir, seperti dalam firman Allah, "Wa ta'awanal birri wat taqwa," bersaling tolong menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, maka ketakwaan khusus untuk meninggalkan maksiat, albir melakukan kebajikan. Tapi kalau disebut takwa saja, maka mencakup melakukan kebajikan dan meninggalkan maksiat. Oleh karenanya Talq bin Habib ketika ditanya tentang takwa, ya, ketika dia bilang kalau ada fitnah, maka selamatkanlah dirimu dengan takwa. Kalau ada fitnah, maka ditanya apa itu takwa, maka Talq bin Habib berkata,
Takwa yaitu engkau beramal anta'amala bi taatillah ala nuri minallah tarju sawaballah, yaitu engkau beramal dengan ketaatan dengan dalil dan kau berharap pahala dari Allah. Wa anta truka maksiat Allah, dan kau meninggalkan maksiat ala nuri minallah, kemudian kau meninggalkan maksiat dengan iman, takhafu adzaballah, karena kau takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takwa, melakukan ketaatan karena Allah dan meninggalkan maksiat juga karena Allah. Ini takwa secara umum. Tapi ketika disebut dengan albir, maka takwa itu spesial khusus tentang meninggalkan maksiat. Maksud saya, kalau kita ingin dirahmati, di antara yang perlu kita perhatikan meninggalkan maksiat karena Allah. Karena orang meninggalkan maksiat macam-macam. Takut ketahuan, takut ketangkap KPK, takut ada kamera tersembunyi, takut karena Allah. Karenanya, ikhwan, kalau potensi maksiat selalu ada dan kita sangat berpotensi untuk melakukan maksiat. Sebab maksiat di mana-mana, potensi bermaksiat juga banyak. Ini manusia, ada syahwat. Tetapi setiap kita meninggalkan maksiat, kita dirahmati oleh Allah. Setiap meninggalkan maksiat, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksiat apapun, kalau kita tinggalkan, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti maksiat yang tersebar zaman sekarang yang diremehkan adalah maksiat mengumbar pandangan. Mengumbar apa? Pandangan. Setiap ada hal yang haram kita tundukkan pandangan, maka kita dirahmati oleh Allah. Allah sayang. Kenapa kita tinggalkan maksiat? Jadi bukan dosa-dosa besar saja, dosa-dosa kecil kalau kita tinggalkan karena Allah, maka kita dirahmati oleh Allah. Antum lagi jalan, tahu-tahu ada akhwat. Kok akhwat sih? Ada cewek. Ada makhluk halus. Penampilan benar-benar mempesona. Sempat antum lihat, antum tundukkan. Ketika antum tundukkan pandangan antum, langsung dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat ini akan bermanfaat di dunia dan akan bersambung sampai di akhirat. Ini rahmat spesial. Rahmat ini jangan disepelekan. Ya. Seorang bertakwa kepada Allah, meraih rahmat Allah dengan pandangannya. Bagaimana caranya? Dia tundukkan pandangannya. Kita nggak mau lihat aja kelihatan, apalagi kalau mau lihat. Nggak mau lihat aja kelihatan, apalagi kalau ingin lihat. Ada jalan-jalan ke luar negeri, aduh, susah. Merusak pandangan. Iya, tapi menambah wawasan katanya. Wawasan maksiat. Jangan. Seorang bertakwa meraih rahmat Allah dengan meninggalkan. Sekecil apapun maksiat tersebut jangan sepelekan. Sampai ada seorang syekh ketika dia menegur seorang yang berjalan dengan dua sendal, kemudian sendal satu kaki. Rasulullah ada larangan, jangan berjalan dengan sendal satu kaki aja. Kalau jalan pakai sendal dua-duanya atau lepas sendal dua-duanya. Kemudian dia pakai sendal satu, ada sendal satunya beberapa meter. Dia katanya jangan. Cuma beberapa meter. Bertakwa kepada Allah meskipun beberapa meter. Bertakwa kepada Allah meskipun hanya beberapa langkah. Selama kita bisa tidak melanggar larangan Allah, larangan Rasulullah karena Allah, maka itu adalah takwa. Makanya penyair berkata, khalidz dzunuba saghiraha wa kabira dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkan seluruh dosa besar maupun kecil. Itulah hakikat ketakwaan. Tinggalkan dosa-dosa besar maupun hakikat ketakwaan. Kalau meninggalkan dosa-dosa besar saja semua orang bisa. Tapi hakikat ketakwaan bahkan dosa-dosa kecil dia berusaha tinggalkan, bukan menyepelekan. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, duri besar, duri kecil, dia waspada jangan sampai keinjak duri. Dia anggap dosa itu seperti duri. La tahqiranna saghiratan, jangan meremehkan dosa kecil, innal jibala minal hasa, karena batu besar tersusun dari batu-batu kecil. Seorang berusaha.
Dan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya psikologi seseorang kalau dia selalu waspada dari yang kecil dia akan terus waspada. Tapi kalau dia cuek lama-lama dia kejebur. Misalnya kalau orang berjalan di suatu jalan yang penuh dengan becek maka dia jalan pelan-pelan. Kalau ada kena becek sedikit, aduh. Tapi kalau dia becek sedikit, biarin aja. Becek sedikit, biarin aja. Sudah kejebur sekalian katanya Pak. Wes kadung, sudah terlanjur. Demikian pelaku maksiat. Kalau dia nonton sedikit sekalian aja. Tapi kalau dia ini haram, astagfirullah, dia enggak jadi, dia terhalang. Tapi kalau dia bilang akhirnya jadi hati jadi menggampangkan maksiat, akhirnya dia sudah terlanjur. Ya udahlah, nanti tobatlah sekarang terlanjur. Namanya takwa bukan begitu. Namanya takwa seorang tidak menyepelekan dosa kecil. Kapan kita tidak menyepelekan dosa kecil, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita tidak meskipun ini dosa kecil ndaklah. Saya ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang sangat saya butuhkan pada hari kiamat kelak. Maka berusaha melatih diri meskipun dosa kecil kita hindari, jangan menggampangkan maksiat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta al-jabal yakhafu an yaqa'a alaih. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti dia sedang duduk di bawah gunung batu. Dia khawatir sewaktu-waktu gunung batu tersebut bisa menimpanya. Dia menganggap perkara tidak ada yang remeh. Wa ammal munafiq yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala hakadha fayaqulu bi yadihi hakadha. Adapun orang munafik dia lihat dosa-dosanya seperti lalat yang hanya lewat depan wajahnya kemudian dia tebas atau dia usir gitu aja. Jadi dia tidak sepelekan. Atau orang munafik sepelekan dosa. Adapun orang beriman tidak. La tanzur ila saghiriz dzunub. Jangan lihat kepada kecil dosa, tapi lihatlah kepada siapa yang kau bangkangi, siapa yang kau tentangi, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang kita hidup cuma enggak lama ya. Kalau kita terjerumus maksiat segera bertobat. Sebelum bertobat kita juga jangan gampangkan maksiat. Ya, terkadang seorang dikuasai oleh hawa nafsunya, terjerumus ya. Setelah itu jangan, dia harus kecil-kecil dia waspada. Kalau dia kecil-kecil waspada, insya Allah dia terhalangi dari yang lebih besar. Tapi kalau dia kecil-kecil dia remehkan, dia angkat sudah wes kadung, wes terlanjur, sudah bablas ya. Kejebur sekalian. Tapi kalau dia waspada yang kecil-kecil, insya Allah dia terjaga. Baik, ini salah satu sebab dirahmati Allah dengan bertakwa. Yang kedua, di antara sebab meraih rahmat Allah adalah dengan membaca Al-Quran dan mengikutinya. Baca Al-Quran, mentadabburinya dan mengamalkannya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am 155, kata Allah, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan ini adalah Al-Quran yang kami turunkan, ya, penuh dengan berkah, fattabi'uhu, maka ikutilah, wattaqu, bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Di antara sebab seorang dirahmati oleh Allah adalah dengan belajar Al-Quran dan mengamalkannya, untuk diamalkan. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian Al-Quran yang dia adalah mau'izah, pemberi nasihat, wa syifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh penyakit hati, wa hudan, dan beri petunjuk, wa rahmah, dan rahmat bagi orang beriman. Berarti Al-Quran rahmat bagi orang yang beriman. Makanya ketika Allah sebut sifat Ar-Rahman, Allah sebutkan pertama adalah Al-Quran. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah Maha Penyayang, di antara konsekuensi Allah Maha Penyayang, 'allamal Quran. Allah ajarkan Al-Quran. Maka kalau ingin dirahmati, punya perhatian dengan Al-Quran. Baca ya. Baca Al-Quran ya. Lagi menjelang bulan Ramadan, seorang mukmin berusaha sering baca Al-Quran sehingga makna-makna menjadi suatu yang biasa ya.